sih. Oke, kita memberikan kreditor akan tahu kira-kira perusahaan ini bisa bayar ke saya lagi apa enggak, bisa bayar utangnya apa enggak, misalnya seperti itu. Dan lain-lain contoh yang lainnya. Ada yang bisa kasih contoh misalnya kepada pemerintah. Kenapa laporan keuangan harus diberikan kepada pemerintah? Teman-teman? Halo? Laporan keuangan yang diberikan kepada pemerintah kira-kira apa tujuannya? Oke. Jadi misalnya ini kalau kepada pemerintah biasanya terkait pada pajak. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk fleksibilitas pelaporan. Kalau akuntansi keuangan dibatasi oleh SAK. Ya betul, pajak mengenai pajak ya, Sulasri. Kemudian ada juga aturannya, dia harus mengikuti aturan akuntansi keuangan dan prinsip akuntansi. Sedangkan akuntansi manajemen tidak dibatasi SAK dan prinsip akuntansi. Karena apa? Karena hanya untuk internal saja. Kalau untuk internal, kita membuat laporan sebisa mungkin dimengerti oleh manajemen, sehingga manajemen bisa dapat dengan mudah menentukan tindakan selanjutnya. Seperti itu. Oleh karena itu tidak harus menuruti SAK, cara penulisannya seperti ini, perhitungannya itu harus seperti ini, tidak seperti itu kalau akuntansi manajemen. Iya, lebih mudah mengambil keputusan, lebih cepat, sehingga lebih efisien dan akurat dalam melakukan keputusan. Dia harus beli atau dia harus nyewa, kayak gitu. Oke. Kemudian orientasi waktu, datanya masa lalu. Kalau laporan keuangan datanya dari masa lalu, sedangkan untuk akuntansi manajemen data masa lalu dan diprediksi yang akan datang. Dari data masa lalu tersebut, manajemen membuat suatu analisis, diperiksa, direnungkan, sehingga kira-kira nanti kedepannya seperti apa gitu. Kemudian pengaruh yang ditimbulkan, informasi dan laporan akan berpengaruh pada pandangan pihak luar terhadap kondisi finansial perusahaan. Seperti yang Mbak siapa tadi katakan, bahwa kalau kita memberikan laporan akuntansi keuangan keluar, mereka akan tahu kondisi keuangan kita. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, informasi dan laporan akan berpengaruh pada perilaku manajemen dan pengambilan keputusan. Jadi lebih kepada bagaimana manajemen bersikap terhadap kesuksesan perusahaan. Dengan laporan seperti ini, perusahaan harus bertindak seperti apa, mengambil keputusan yang terbaik. Itu gunanya akuntansi manajemen. Kemudian entitas pelaporan keseluruhan perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen berupa laporan segmental atau bagian dalam perusahaan. Karena akuntansi manajemen kan lebih kepada pengambilan keputusan untuk perbaikan misalnya. Jadi lebih fokus kepada bagian-bagian tertentu, misalnya bagian penjualan, bagian pembelian gitu. Bukan keseluruhan laporan keuangan. Kalau keseluruhan itu nanti masuk akuntansi keuangan gitu. Kalau akuntansi manajemen lebih fokus kepada bagian-bagian tertentu. Kemudian pelaporan data hanya informasi keuangan jika akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen itu keuangan dan non keuangan. Terus iya, kalau akuntansi manajemen itu dia berguna untuk internal, makanya dia melakukan tindakan-tindakan semuanya itu untuk kepentingan perbaikan di manajemennya.
seperti itu. Kemudian jangka waktu pelaporan kurang bervariasi. Karena apa? Kalau keuangan, akuntansi keuangan kan ada aturannya, misalnya neraca itu tahunan, terus nanti ada laporan 6 bulanan atau apa. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu bervariasi, tergantung misalnya manajemen mau memutuskan mengenai apa atau ada masalah apa, seperti itu. Jadi waktunya bervariasi. Isi laporan adalah ringkasan, sedangkan akuntansi manajemen adalah terinci. Hubungan dengan ilmu lain kurang, sedangkan akuntansi manajemen luas. Kemudian ketepatan tinggi karena sesuai dengan aturan-aturan, harus mengikuti aturan yang ada, sedangkan akuntansi manajemen kurang karena bukan kurang tepat, tapi karena dia tidak mengikuti aturan-aturan, misalnya SAK atau standar yang lain, dia jadinya sesuai dengan kebutuhan manajemen, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman lihat di halaman 1.8, di situ ada fungsi informasi atau laporan yang dihasilkan yang nomor 4 untuk pelaksanaan aktivitas manajerial kalau akuntansi manajemen. Sedangkan untuk keuangan mempertanggungjawabkan pihak manajemen kepada sumber daya yang dikelolanya. Kemudian untuk dimensi waktu nomor 5 tadi sudah. Di sini kalau yang di slide ada di sebentar. Orientasi waktu itu dimensi waktu. Kemudian audit. Di sini tambahan nomor 6 adalah audit, yaitu kalau akuntansi keuangan dia wajib diaudit, sedangkan akuntansi manajemen tidak diaudit. Karena kan kepentingannya untuk pihak internal, jadi tidak membutuhkan audit. Oke. Sudah ada yang ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Lanjut ya. Oke. Nah, waalaikumsalam Mbak Dwi, selamat datang. Oke. Sekarang sampai di halaman 1.9. Sudah? Oke, sekarang peran akuntansi manajemen. Peranannya akuntansi manajemen itu untuk menentukan kos produksi. Dia belum ya? Ini. Oke, sudah? Mbak Nani. Sudah ya? Oke, sudah. Jadi sekarang kita di halaman 1.9, yaitu peran akuntansi manajemen, yaitu untuk menentukan kos produksi, penentu kos dan juga pendapatan. Jadi misalnya di sini penentuan dari bahan baku, bahan habis pakai yang digunakan dalam produksi dan aktivitasnya, seperti pemeliharaan dan administrasi. Nanti di modul-modul berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kita menghitung kos